Salah satu agama yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa puluh tahun terakhir adalah Islam. Karya terakhir Ronald Inglehart, Religion Sudden Decline, yang terbit pada 2021 menunjukkan penurunan religiusitas di banyak sekali negara, namun tidak demikian dengan negara-negara yang berpenduduk Muslim. Ada anggapan bahwa menguatnya praktik keagamaan Islam akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, seperti politik. Menguatnya keislaman warga ditengarai akan menjadi lahan yang subur bagi bangkitnya politik Islam. Partai-partai politik yang menggunakan Islam sebagai ideologi, atau partai-partai yang membawa agenda politik Islam, seperti pendirian negara Islam atau formalisasi syariat Islam, dianggap akan mendapat tempat yang istimewa di tengah masyarakat Muslim yang semakin religius. Apakah benar demikian? Fakta menunjukkan bahwa berkembangnya religiusitas masyarakat Muslim tidak serta-merta membuat negara-negara Muslim didominasi kekuatan politik Islam. Seorang ilmuwan politik Prancis, Olivier Roy, bahkan menulis buku dengan judul yang cukup provokatif, The Failure of Political Islam, terbit tahun 1994 dalam bahasa Prancis tahun 92. Dia menunjukkan bahwa sejak awal apa yang disebut sebagai politik Islam atau Islam politik atau biasa juga disebut sebagai Islamisme telah menunjukkan kegagalan. Yang pertama adalah tidak terlalu banyak kekuatan politik Islam yang berhasil mengambil hati masyarakat Muslim. Di banyak wilayah gerakan ini gagal mendapatkan kekuasaan. Namun yang paling disoroti oleh Olivier Roy adalah bahwa di beberapa negara di mana kekuatan politik Islam itu berhasil mengambil kekuasaan, seperti di Iran, Sudan, atau Pakistan, gerakan ini ternyata tidak berhasil menghadirkan pemerintahan yang efektif yang membawa perubahan seperti yang mereka janjikan. Di negara-negara tersebut mereka gagal menciptakan sistem yang efektif dan stabil. Pemerintahan yang berbasis syariah itu seringkali hanya muncul dalam bentuk pemerintahan yang represif, memicu konflik internal, dan mereka kehilangan legitimasi publik. Olivier Roy menegaskan bahwa Islamisme tidak berhasil membentuk sistem politik yang stabil, adil, dan sesuai dengan cita-cita keislaman yang mereka bawa. Karena kegagalan tersebut, banyak aktivis atau kelompok Islam, menurut Roy, itu mulai beralih dari politik negara ke politik identitas atau budaya, bahkan ke arah keislaman yang lebih personal atau spiritual. Roy menyebut bahwa yang terjadi ketika politik Islam itu gagal lebih banyak adalah depolitisasi Islam, di mana Islam tidak lagi dilihat sebagai ideologi politik, tapi lebih sebagai sumber identitas dan etika pribadi. Apa yang ditulis oleh Olivier Roy ini pada tahun 1992 tersebut, menurut saya masih menemukan relevansinya sampai sekarang. Dalam kasus Indonesia misalnya, gairah keislaman masyarakat Indonesia sangat tinggi. Kita membahas ini pada pertemuan sebelumnya, di mana tingkat religiusitas masyarakat Indonesia sangat tinggi. Namun dalam realitas politik, partai-partai Islam yang mungkin diharapkan oleh sebagian kalangan sebagai kanal agenda politik Islam, ternyata tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bahkan justru semakin menurun dukungan publiknya dari waktu ke waktu. Pada pemilu demokratis pertama Indonesia tahun 55 misalnya, partai-partai Islam secara akumulatif bersaing ketat dengan partai-partai kebangsaan saat itu. Wakil kekuatan Islam ketika itu, Majelis Syura Muslimin Indonesia misalnya, itu mendapatkan suara yang hampir sama dengan pemenang pemilu, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Masyumi 21%, PNI 22%. Pemilu-pemilu demokratis selanjutnya menunjukkan suara partai-partai Islam terus merosot. Dari sekitar 39% pada pemilu 55 menjadi hanya 30,1% pada pemilu terakhir di 2024. Sebaliknya,
partai-partai kebangsaan atau partai-partai nasionalis atau kadang juga disebut sebagai partai-partai Pancasila itu mengalami kenaikan dukungan signifikan dari 38% pada pemilu 55 menjadi sekitar 63% pada pemilu terakhir 2024. Studi eksperimental yang dilakukan oleh Profesor Saiful Mujani, Profesor William Liddell, dan Profesor Thomas Pepinski pada 2012 yang terbit dalam artikel berjudul Testing Islam's Political Advantage, Evidence from Indonesia, menunjukkan bahwa di kalangan Muslim Indonesia, platform ekonomi partai mendominasi alasan warga menentukan pilihan. Partai Islam cenderung atau bisa menjadi pilihan hanya ketika terjadi kondisi ketidakpastian atau ketidakjelasan platform ekonomi dari partai-partai tersebut di mata publik. Bahkan mereka menemukan bahwa tingkat kesalehan pun tidak mencukupi bagi warga untuk lebih memilih partai Islam dibanding partai kebangsaan. Mujani, Liddell, dan Pepinski tidak menyatakan bahwa warga sepenuhnya tidak memiliki agenda politik Islam, tetapi agenda ini datang bersamaan dengan agenda-agenda yang lain yang jauh lebih penting, yaitu misalnya agenda-agenda mengenai kesejahteraan warga, pendidikan yang layak, menuntaskan pengangguran, meningkatkan stabilitas harga, dan seterusnya. Menerapkan hukum Islam hanya menjadi salah satu agenda yang dianggap penting oleh warga, dan itu bukan agenda yang terpenting. Menurut tiga ilmuwan politik ini, ideologi partai Islamis tidak selalu atau tidak mencukupi bagi partai untuk menarik dukungan populer warga. Partai-partai ini harus membangun kredensial dalam kebijakan ekonomi agar bisa menarik dukungan. Nah, fakta ini saya kira yang kemudian membuat dukungan kepada partai-partai politik Islam menjadi tidak maksimal atau tidak seperti yang dibayangkan mungkin oleh sebagian orang. Hanya karena religiositas meningkat maka dukungan pada partai agama akan juga meningkat. Itu ternyata tidak sepenuhnya terjadi, dan dalam kasus Indonesia partai-partai agama ini, partai-partai Islam ini menunjukkan gejala penurunan suara. Mungkin ini yang menyebabkan partai-partai Islam bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara itu kemudian dalam praktiknya tidak melulu bicara soal agenda politik Islam, bahkan ada kecenderungan mereka lebih kental bicara soal ekonomi. Artikel yang tadi saya sebut dari Mujani, William Liddell, dan Tom Pepinski itu menunjukkan atau mereka merangkum sejumlah fenomena partai Islam di berbagai negara. Di Indonesia misalnya, PKS justru lebih banyak berkampanye soal isu-isu pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. PAS di Malaysia misalnya membuat platform kebijakan ekonomi progresif bernama Muttahida Majlis Al-Amal, MMA. Di Iran sepanjang 80-an ketika revolusi Iran baru terjadi, gerakan Islam Syiah yang berkuasa di sana mengeluarkan kebijakan redistribusi. Ahmadinejad, salah satu pemimpin mereka yang sangat populer, itu menggunakan daya tarik ekonomi untuk melanggengkan kekuasaannya. AKP di Turki misalnya menggunakan isu manajemen ekonomi. Ikhwanul Muslimin di Mesir, Ikhwanul Muslimin ini sering dianggap sebagai bapa atau asal muasal berbagai gerakan Islam di seluruh dunia, juga bicara soal pemberdayaan ekonomi. Front Penyelamat Islam Aljazair atau FIS mengkonsolidasi kekuatan miskin kota, kelompok miskin kota untuk melawan dominasi kelas menengah. Intinya adalah pada kelompok Islam sendiri narasi ekonomi itu terlihat sangat kental, bahkan dalam beberapa kasus lebih kental daripada narasi soal agenda politik Islam itu sendiri. Fakta bahwa gerakan politik Islami sering muncul dalam merespon keluhan ekonomi menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menarik bagi kelompok yang lemah secara ekonomi. Begitu kata Profesor Saiful Mujani, William Liddell, dan Pepinski dalam artikelnya tersebut. Rendahnya dukungan pada partai Islam ini bukan hanya dari masyarakat secara umum atau masyarakat Islam secara umum. Bahkan tingkat religiositas warga juga terlihat tidak membuat partai-partai Islam mendapat dukungan lebih besar. Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Oktober 2024,
Ada 90% warga yang merasa sangat atau cukup taat menjalankan perintah agama. 18% dari yang taat ini memilih PDI Perjuangan, 11% memilih Golkar, dan 25% memilih Gerindra. PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra adalah 3 partai utama di Indonesia dan mereka semuanya adalah partai nasionalis. Sementara yang memilih partai Islam dari masyarakat yang taat ini seperti PKS hanya 5%. P3 hanya 2%, PKB hanya 6%, dan PAN hanya 4%. Secara keseluruhan, mereka yang mengaku taat, 68%-nya memilih partai-partai nasionalis. Sementara partai-partai Islam hanya sekitar 17%. Demikian survei pada Oktober 2024 lalu. Dari 85% warga yang mengaku selalu, sangat, atau cukup sering mempertimbangkan ajaran atau nilai-nilai agama dalam mengambil keputusan, 17% diantaranya memilih PDI Perjuangan, 12% Golkar, 25% Gerindra. Sementara yang memilih partai-partai Islam seperti PKS hanya 5%, P3 2%, PKB 6%, dan PAN 4%. Dalam indikator ini, 69% warga memilih partai nasionalis dan hanya 16% diantaranya yang memilih partai Islam. Indikator religiusitas yang lain juga demikian. Dari 82% warga yang mengaku saleh atau religius, 66%-nya memilih partai-partai nasionalis dan hanya 18% yang memilih partai-partai Islam. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kita melihat di sini bahwa di kalangan masyarakat Muslim religiusitas terlihat sangat tinggi, bahkan ada kecenderungan terus berkembang dalam beberapa puluh tahun terakhir. Namun tingginya religiusitas ini tidak serta-merta menjadi lahan yang benar-benar subur bagi tumbuhnya partai-partai politik Islam atau kekuatan politik Islam di seluruh dunia. Di banyak negara Muslim, partai-partai yang membawa agenda politik Islam gagal meraih kekuasaan. Dalam beberapa kasus di mana kekuatan politik Islam berhasil meraih puncak kekuasaan seperti di Iran, Sudan, Pakistan, Turki, mungkin juga Taliban di Afghanistan atau ISIS, mereka ternyata tidak berhasil menciptakan satu pemerintahan yang efektif dan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Yang terjadi adalah munculnya pemerintahan yang represif dan munculnya ketidakstabilan sosial politik, juga pembangunan ekonomi yang tidak jalan. Karena itu Olivier Roa menyebut gerakan Islam politik ini gagal. Di Indonesia, agenda politik Islam tidak memiliki pengaruh besar bagi pilihan warga. Warga Indonesia justru lebih tertarik pada platform ekonomi. Partai-partai Islam menarik hanya ketika platform ekonomi masing-masing partai itu atau masing-masing kandidat itu terlihat kurang jelas di mata warga. Ini terjadi menurut Mujani, Lidl, dan Pepinski, salah satunya karena warga memiliki banyak agenda dan agenda politik Islam bukanlah yang terpenting. Dan yang paling penting bagi warga justru adalah persoalan-persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Lemahnya dukungan pada kekuatan politik Islam ini bukan hanya terjadi pada umumnya warga atau umumnya masyarakat Muslim. Bahkan dari mereka yang paling religius sekalipun, dukungan pada kekuatan politik Islam juga lemah dibanding dukungan pada kekuatan politik nasionalis. Saya kira demikian pertemuan kali ini. Salam.